Berarti semangat Bu ya? Semangat. Gini Bu, saya ingin melihat kegiatan Ibu nanti di dalam kelas itu sebenarnya bukan untuk menilai atau apa, bukan, tetapi saya itu ingin melihat kegiatan Ibu di dalam kelas itu mungkin kita sama-sama ya, sama-sama bisa mungkin mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin Ibu mempunyai potensi yang mungkin nanti bisa saya ambil, atau mungkin nanti ada yang bisa kita kembangkan bersama. Jadi seperti itu tujuan saya nanti untuk melihat Ibu di dalam kelas. Sekarang kita mengobrol. Jadi saya dengan Ibu mengobrol kira-kira sebelum pelaksanaan di dalam kelas itu kira-kira Ibu itu ingin mendapatkan apa, atau mungkin Ibu tujuannya kita mengobrol itu supaya Ibu seperti apa. Kira-kira Ibu inginnya itu biar lebih rileks kah atau bagaimana, kita mengobrolkan. Maunya saya ini? Ya. Kalau ya maunya karena ada maksudnya kan proses pembelajaran itu agak beda lah hari ini karena biasanya kan tidak ada orang yang mengamati dalam kelas. Mungkin nanti di dalam kelas itu peserta didik juga merasa mungkin agak aneh, baru saya juga mungkin merasa canggung atau bagaimana karena tidak seperti biasanya. Maka saya berharap Ibu berada dalam kelas itu gimana, jangan mengganggu kegiatan peserta didik, jangan mengganggu. Kemudian kalau mau suka berputar, maksudnya berkeliling kelas, ya saya persilakan, tetapi tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Berarti kegiatan dikuasai oleh peserta didik dan Ibu sebagai fasilitatornya, saya hanya sebagai pengamat begitu. Jadi saya tidak akan ikut di dalam kegiatan itu, tidak, cuma saya ingin mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Oke, kalau boleh saya tahu kira-kira kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini sudah sampai berapa persen? Kalau kesiapan ya boleh dibilang lah 90% siap. Hebat, bagus. Jadi untuk kegiatan hari ini kira-kira materi yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas, kira-kira materi kebetulan ini sudah lewat bab, jadi untuk hari ini masuk bab baru. Itu materinya adalah ekologi dan keragaman hayati. Ekologi dan keragaman hayati. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini itu apa, Bu? Ini karena materi ekologi ini terdiri dari 7 pertemuan ya, sehingga kan itu tentu harus kita bagi per tahap. Tahap awal ini saya akan memberikan materi dengan tujuan itu yang pertama itu pengertian lingkungan, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi komponen-komponen ada dalam lingkungan. Oke, berarti ada 2 tujuan, Bu ya. Kira-kira untuk Ibu dapat mencapai tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini itu kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, karena ini saya berharap yang menemukan apa yang saya ingin dari peserta didik, sehingga saya melaksanakan kerja. Jadi peserta didik itu saya minta membawa bahan-bahan pendidikan. Nanti pendidikan itu per kelompok ya, per kelompok itu kemudian di dalam satu kelompok itu nanti juga akan dibagi menjadi 2. Ada anggota kelompok yang bertugas stay, kemudian ada anggota kelompok yang bertugas untuk bekerja. Kenapa saya bagi seperti itu? Karena berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi gaya belajar mereka ada yang sukanya gerak-gerak gitu ya, saya kelompokkan mereka ke yang kerja. Kemudian ada peserta didik yang hanya suka duduk, hanya suka mendengar gitu, saya jadi kelompokkan mereka untuk tinggal di kelompok.
Ini bagus sekali, jadi persiapan Ibu itu sudah mengarah ke pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kira-kira adakah kesulitan yang Ibu hadapi dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran untuk hari ini? Sebenarnya kalau kesulitan dalam mempersiapkan sih tidak ada, mungkin nanti dalam proses mungkin ya, karena ini kita tidak tahu kondisi peserta didik pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Walaupun kita tahu bahwa peserta didiknya itu sudah mempersiapkan bahan, tetapi kondisi pada saat pembelajaran itu tidak bisa diduga gitu. Jadi nanti kondisi yang nanti menentukan seperti apa. Jadi nanti akan berkembang pada kegiatan pembelajaran kira-kira seperti apa. Jadi tadi Ibu sudah memaparkan pembagian kelompok itu berarti itu adalah salah satu strategi yang akan Ibu gunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Oke Ibu, terima kasih. Berarti sekarang kita akan melanjutkan kegiatan observasi. Saya akan melakukan pengamatan, jadi nanti berkembang lagi di kegiatan pasca. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat mulai belajar agar kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan perkenankanlah saya membawakan doa menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wabil Islam dinan. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Kita mulai kehadiran dulu ya. Ahmad Diemo, Ahmad Rafa, hadir. Aini, hadir. Rian, hadir. Cynthia, hadir. Desvita, hadir. Ketut Indra, hadir. Komang Tritano, hadir. Jantra, hadir. Ica, hadir. Kadir, Ladit, Lutfi, hadir. Mujaki, hadir. Dengar Sudarma, hadir. Komang Dewi, hadir. Made Intan, hadir. Dengar Dani, hadir. Dengar Megi, hadir. Rahmat Bonggu, hadir. Deva, hadir. Rival, hadir. Rizka, hadir. Inesa, hadir. Bagus. Jadi hanya yang tidak hadir hari ini hanya Kadir ya. Ada kabar? Ada kabarnya? Kira-kira kapan dia tidak hadir hari ini? Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau misalnya dia sakit, kita doakan supaya dia cepat sembuh. Oke. Sudah sarapan ini? Sudah sarapan? Oke, berdiri dulu. Untuk membangkitkan semangat ya. Jadi saya coba dulu. Saya paham, saya bisa, saya lakukan. Saya paham, saya bisa, saya lakukan. Saya bisa, saya paham, saya paham, saya bisa, saya paham, saya bisa, saya lakukan. Ini apa? Paham ini? Taruh, lakukan. Kita tes. 1, 2, 3. Tidak semangat, semangat. Ini saya paham, baru saya bisa ulangi. Saya paham, saya bisa, saya lakukan. Saya bisa, saya paham, saya lakukan. Saya paham, saya bisa, saya
Tentang apa ya? Tentang makhluk hidup. Apa itu? Ya, pintar. Apa? Klasifikasi makhluk hidup. Oke, siapa yang masih ingat? Apa tujuannya dilakukan klasifikasi? Yang ingat? Mana? Oke, Ica. Ya, ya. Kalau si Lutfi? Kasih keras suaranya sedikit. Bagaimana? Agar lebih mudah untuk mencari, mempelajari, dan mencari tahu. Ya. Jadi tujuan diklasifikasikan makhluk hidup itu tujuannya adalah untuk mempermudah ya. Kata kuncinya mempermudah. Mudah apa? Mudah mencari, mudah mengenal, dan mudah mempelajari. Memangnya makhluk hidup itu banyak ya? Banyak ya? Oke. Sekarang kita akan lihat karena makhluk hidup di dunia ini banyak, kira-kira bagaimana ini makhluk hidup di dunia ini? Memangnya di setiap negara itu nggak sama makhluk hidupnya? Sama? Misalnya di Amerika, sama nggak makhluk hidupnya dengan di Indonesia? Tidak sama. Berarti setiap daerah punya ciri khas. Ada sebuah negara punya ciri khas. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang saya sayangkan. Perhatikan ya. Oke. Perhatikan. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa pendapat kalian tentang tampilan gambar ini? Pendapat. Yang namanya pendapat itu apa saja? Silakan. Apa? Silakan. Apa pendapat kalian? Ada yang berani bicara? Mungkin bisa. Hanya sampaikan saja. Oke, silakan. Setiap daerah lingkungan atau kawasan lingkungan terdapat ciri khas hewan dan Oke, bagus. Yang lain? Mungkin saya panggil dengan pertanyaan ya. Saya panggil dengan pertanyaan. Kira-kira apa saja yang ada di dalam masing-masing lingkungan, yang masing-masing gambar gitu. Dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, apa saja yang ada di situ? Silakan. Kan ada apa tumbuhan, baru ada sengkedang. Ada apa saja? Sampaikan saja. Silakan. Ya, gambar yang lain. Kalau yang gambar satu tidak kelihatan, gambar yang lain. gambar yang ketiga Oke. kupu-kupu. Dengan? Oh, berarti kamu mesti kasih pakai kacamata. Enggak bu, nggak jelas. Jelas. Nggak jelas ya? Coba kontras kasih besar lagi. Oke. Jadi ada kupu-kupu dengan bunga ya. Bunga. Kemudian gambar keempat. Ada yang melihat? Mungkin di kelompok sini kan jelas kalau di sini. Gambar apa itu? Hah? Gambar apa itu? Sudah ada gambar tumbuhan ya. Gambar tumbuhan yang nempel di tumbuhan lain. Ya. Saya panggil lagi pertanyaannya. Kira-kira kupu-kupu itu bisa hidup nggak jika tidak ada bunga? Bisa hidup nggak kupu-kupu kalau tidak ada bunga? Tidak bisa. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya? Kenapa? Karena nggak ada serbuk Karena tidak ada serbuk. dari itu. Apa serbuknya? Untuk Makan, ya. Jadi makan. Sudah kita pelajari tentang ciri makhluk hidup bahwa makhluk hidup makan. Oh, salah satunya adalah dari banjir. Nah, apa yang kita sebut tadi, kita sampaikan di sini, kita akan pelajari di dalam materi. Ya, materinya adalah ini. Jadi materinya adalah ekologi dan keragaman hayati, ya. Apa yang kita sampaikan tadi, kalian sampaikan itu semuanya kita akan bahas dalam materi ekologi dan keragaman hayati. Apa itu ekologi, apa itu
diperlukan dalam proses pembelajaran. Namun karena materi ini luas, jadi materi ekologi dan keragaman ini kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan. Untuk pertemuan hari ini kita hanya batasi tujuannya. Ini tujuannya adalah di capaian pembelajarannya. Di akhir KCD, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang interaksi antar makhluk hidup dan ekosistem. Kemudian tujuannya adalah tujuan plan pembelajaran menjelaskan pengertian lingkungan dan mengidentifikasi komponen pada lingkungan. Jadi hanya 2 yang hari ini kita akan selesaikan dalam waktu 2 kali 40 menit ya, 2 kali 40 menit. Namun sebelum pembelajaran mengenai penyelidikan ini kita mulai, kita perlu melakukan kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Kira-kira menurut kamu apa kesepakatan kita? Ya, mengenai penggunaan waktu ya. Jadi waktu yang kita gunakan itu jangan ditunda-tunda. Kalau kita menyepakati misalnya kegiatannya hanya 10 menit selesai ya, karena ini kita dibatasi dengan waktu yaitu 2 kali 40 menit. Jadi kalau saya bilang waktunya 10 menit, berarti dalam waktu 10 menit berarti kegiatan kalian harus sudah di stop ya. Kemudian untuk apakah kalian nanti paham atau tidak, jadi sebelum mulai pembelajaran itu kalian harus tahu dulu kira-kira apa yang kalian sudah tahu tentang lingkungan dan komponen pada lingkungan. Apa yang kalian sudah tahu, apa itu lingkungan, lalu apa saja komponen lingkungan. Oke, silakan. Lingkungan itu seperti tempat tinggal. Oh, lingkungan itu seperti tempat tinggal. Terus kalau apa saja yang ada di lingkungan, apa saja? Ya, silakan. Ya, tumbuhan, makhluk hidup, terus dan lain-lain. Masih ada yang menambah? Apa lagi selain tumbuhan, makhluk hidup? Ada lagi? Apakah hanya itu yang ada di sekitar kita? Manusia, apa lagi? Hewan, oke, hewan, tumbuhan, manusia, apa lagi selain itu? Udara, pintar. Selain udara, ya, ya, jangan takut Indra, biasa saja. Air. Oke? Air, ya, air, apa lagi? Tanah. Oh, sudah berkembang ini, pintar ini. Di satu digali ternyata muncul pendapat-pendapat lain. Nah, itu pengetahuan awal kalian ya. Nanti setelah kita melakukan pembelajaran, kira-kira benar nggak? Atau apa yang kalian sampaikan sudah komponen yang ada pada lingkungan. Nah, ini kalian sudah terbentuk menjadi kelompok kan? Nah, namun kelompok ini saya masih bagi lagi. Ini kelompoknya hanya 5 orang ya. Jadi masing-masing kelompok saya akan bagi 2. Jadi satu kelompok itu bagi 2. Yang 3 orang itu dia bekerja di luar, yang 2 orang tetap duduk di dalam kelompok. Ada yang dia mengerjakan. Jadi yang duduk di kelompok di sini adalah si Lutfi dengan si Intan. Ini 3 orang bekerja di luar. Ini bahannya nanti di bawah, belum bergerak ya. Kalau di sana yang tetap duduk adalah si Reva dengan si Dewi, kemudian itu di luar ya. Kemudian di sini yang duduk di sini adalah ini Destika dengan si Dewi ya. Kemudian yang 3 orang silakan keluar. Ini yang duduk adalah si Ica dengan Adani, yang lain. Nah, ini ada panduannya untuk bekerja ya. Ini ada panduan untuk bekerja. Silakan dibaca langkah-langkah kerjanya. Jadi yang keluar tetap membawa, yang di dalam juga tetap membawa. Bahannya nanti dibawa keluar. Belum.
hasil praktikum kelompok 4. Konsep dari situ baru ini mengerjakan boiler. Masih tahu apa ya Pak Yayan? Makanya silakan. Pemariknya mana Bapak ada guna? Kenapa nak? Ada yang Ini kita pakai toh. Kita pakai jadi air. Mana air yang di botol mana? Ada bawa air. Kan sudah bawa air. di dalam bawa kamu silakan ini dibuang aja airnya. Lihat taruh di situ ikannya. Kamu bukan di sini. Sebentar ya saya mau ini. Coba dengar. Baca. Ini kamu ada panduannya itu cara kerja, baca coba. Cara kerja. Baca. Karena ini sudah bukan botol, karena ini sudah terbuka, jadi kan tidak memotong toh. Terus apa itu? Tuangkan pasir pada dasar botol tinggi 5 cm. Kerjakan seperti itu. Yang ini pakai yang ini. Tidak dikanyap dan goyang nanti mabuk. Jadi kerjakan seperti langkah-langkah itu. Baca ya. Ini lihat. Berapa senti itu? 45. Ini baca ke sana ada cara kerja berapa senti? Sampai 5 Bu. Ya baru itu 5 itu. Woi, parah sekali mandi ini. Itu sudah. Yang mana bantuannya? Berapa senti? Cuma 4 nggak sampai 5. Kan saya bilang saya ukur tadi itu langkah kerjanya. 10 tuh. Iya, pasirnya. Aduh nggak tahu mau itu 5 cm berarti sampai di situ. Oke, sudah itu. Baru kasih rata. Baru kasih masuk apanya? Kasih apa? Pasir. Kerikil. Oke, kasih masuk kerikilnya. Mana kerikilnya? Mana kerikilnya deh? Ada dipikir yang paling Sedikit sekali kerikilnya deh. Coba langsung tuntas saja. Ingat, jangan digoyang lagi. Kalau goyang lagi tak campur nanti. Itu yang di bawah digoyang. Ayo lagi. Itu 5 cm lah. Sudah diukur 5 cm. Diukur dulu nak, sudah diukur dari pasir itu 5 cm. Dari pasir ini kan pasir. Dari supaya tidak keruh. Ya. Masukkan tanaman. Jadi coy. Tunggu. Apa dulu? Masukkan tanaman air ke dalam. Tidak bisa berdiri dia. Oke. Baru Masukkan 2 ekor ikan ke dalam botol. 2 ekor. Baru makanannya ini ya. Yang kecil. Terus udah.
selesai. Masukkan ekosistem botol masuk. 12 masih jauh. 15. Hasilnya dia saja yang itu sudah selesai, hasilnya itu di mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Jadi yang mempresentasikan adalah orang yang stay di kelompok tadi, yang tinggal gitu. Karena berdua mungkin bagi siapa yang mau bicara. Sudah kelompok 4 sudah. Itu ada buku sebagai panduannya. Ini ada buku lain bisa dibantu temannya. Kan bisa dibantu temannya ini. Ada jantra carikan namanya. Mau dilanjutkan. Jadi mungkin bisa semua kelompok ini karena kita masih punya waktu 40 menit. Jadi nanti berkembangnya di diskusi kelompok. Oke, kita mulai saja presentasinya ya. Ya, Adi tidak ada yang ngomong. Kita mulai saja presentasinya ya. Semangat dong. Kita mulai saja ya. Masa slow. Bilang kalau ini tidak. Presentasinya dari masing-masing kelompok, saya akan beri kesempatan dulu kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Nama anggota kelompok Ustiani Ramawati, Imari Intan, Aini Aprilia, Komang Anom, dan Ahmad Rafa Dinata. 1. Terdapat bagian-bagian yang hidup di dalam botol, yaitu ikan dan tanaman air. 2. Bagian yang tidak hidup di dalam botol yaitu pasir, kerikil, air, dan makanan ikan. 3. Bagian yang hidup memanfaatkan bagian yang tidak hidup untuk dijadikan sebagai lingkungan suatu organisme yang ada di dalam botol. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. 4. Cara untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih yaitu selalu membersihkan lingkungan tempat tinggal. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh kelompok 1 itu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan saran atau tanggapan. Baik, jika ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain dipersilakan. Itu sudah diberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan saran atau memberikan masukan kepada hasil kerja dari kelompok 1. Dipersilakan. Silakan. Apa saja yang mereka sampaikan kamu tanggapi atau kamu misalnya mau menambahkan, itu dipersilakan. Menambahkan atau menurut kamu mungkin tidak cocok pendapatnya mereka, itu diberi tanggapan. Silakan. Silakan. Kenapa ini? Kok mati ini kelompok tak ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Saya di sini akan membacakan tulisan kelompok 3. Nama anggota Nikomang Dewi Parwati, Desti Dartanu, Setiap Fatyani, Nama Pedal Masa, Dinasab Fatyani. Nomor 1, tuliskan bagian-bagian yang hidup yang ada dalam botol. Terdapat bagian yang hidup, ikan dan tanaman air. Nomor 2, tuliskan bagian-bagian yang tidak hidup yang ada di dalam botol. Pasir, kerikil, makanan ikan dan air. Nomor 3, bagaimana hubungan antara bagian hidup dengan yang tidak hidup? Hubungan antara bagian hidup dengan yang tidak hidup, contohnya saat ikan memakan makanannya, yaitu pelet karena ikan merupakan bagian yang hidup, sedangkan makanan ikan atau pelet merupakan bagian yang tidak hidup. Nomor 4, apa yang diperlukan agar untuk menjaga agar lingkungan tetap sehat? Menjaga lingkungan agar tetap sehat, tidak mencemari lingkungan seperti membuang sampah sembarangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberi kesempatan untuk menjawab. Saya akan memberikan kesempatan untuk menyarankan atau menanggapi. Sudah diberikan kesempatan, silakan kelompok lain mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3, silakan. Saya akan memberikan tanggapan untuk hasil kerja dari kelompok 3. Apakah hanya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan untuk menjadikan lingkungan sehat? Jadi kelompok 1 menanggapi karena tadi kelompok 3 mengatakan bahwa untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih itu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Apakah hanya itu caranya? Apa ada cara yang lain? Silakan ditanggapi kelompok 3. Baiklah. Ada lagi seperti menanam pohon agar udara tetap segar dan sehat. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 2. Ternyata kelompok 2 menyimpan kesimpulan ini. Silakan. Baiklah, saya akan menanggapi hasil dari kelompok 3. Apakah tanaman yang hidup di air cuma itu saja? Apakah tanaman air hanya itu, tidak ada yang lain? Itu silakan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2.
4. Rahmat bolu. 5. Iqbal kasut. 1. Tuliskan bagian yang hidup yang ada di dalam botol. Bagian-bagian yang hidup di dalam botol yaitu ikan, tanaman. 2. Tuliskan bagian-bagian yang tidak hidup yang ada di dalam botol. 2. Pasir, kerikil, makanan ikan. Bagaimana hubungan antara bagian hidup dengan yang tidak hidup? Bagian yang hidup memerlukan yang tidak hidup untuk membantu proses pertumbuhan bagian yang hidup. 4. Apa yang diperlukan agar untuk menjaga agar lingkungan tetap sehat dengan merawat dan menjaga lingkungan. Dan dari saya baiklah, saya akan mempersilahkan untuk menanggapi hasil kerja kelompok. Oke. Silakan kelompok lain mau menanggapi, memberikan saran. Saya akan memberi tanggapan untuk hasil kerja kelompok 2. Apakah hubungan antara bagian yang hidup dan bagian yang tidak hidup hanya itu saja? Hubungan yang hidup dengan tidak hidup hanya itu saja. Dan lain. Baiklah, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 1. Bagian yang hidup Baiklah, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 1. Boleh diulang lagi tanggapannya? Apakah hubungan bagian yang hidup dan bagian yang tidak hidup hanya itu saja? Ada lagi. Contohnya seperti batu untuk menyaring kotoran dari ikan. Tumbuhan bisa hidup di batu. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Nama anggota 1. Ica Fatmawati, 2. Rizka Rizkawati, 3. Nina Abdani, 4. Rita Rosula, 5. Inyoman Jaga, 6. Ryan Edward Robert. Tuliskan bagian-bagian yang hidup yang ada dalam air, ikan dan tanaman air. Tuliskan bagian-bagian yang tidak hidup yang ada dalam air, pasir, kerikil dan makanan ikan. Bagaimana hubungan antara bagian hidup dan yang tidak hidup? Bagian yang hidup memanfaatkan bagian yang tidak hidup untuk beroksigen dan beraktivitas di dalamnya. Bagaimana yang diperlukan agar untuk menjaga agar lingkungan tetap sehat, menjaga, merawat dan selalu dibersihkan agar terlihat sehat, indah dan bersih. Sekian dari kelompok kami dan kami mempersilahkan kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oke, silakan. Silakan kelompok berapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Baik, saya akan menanggapi hasil kerja kelompok 4. Bagaimana cara ikan dan tumbuhan bisa hidup? Oke, silakan kelompok 4. Saya akan memberikan jawaban.
Tanaman air hidup karena ada udara. Ikan bisa hidup karena ada makanan seperti tanaman yang hidup di situ. Sekian dari jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ya. Jadi membuat kesimpulan. Siapa yang mau membantu saya untuk menuliskan kesimpulan di PowerPoint? Siapa yang mau membantu? Di sini. Itu. Siapa yang mau membantu untuk menuliskan kesimpulan? Ada yang bisa? Kan kalian kan sudah belajar tentang informatika kan? Bisa mengerti? Bisa. Silakan, ada yang mau bantu saya menuliskan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Hah? Tidak ada? Ada nggak? Apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Tulis papan kesimpulannya apa? Dari hasil kegiatan berarti ayo silakan. Tadi tujuan kita apa yang pertama? Tujuan kita pertama tadi apa? Tujuan pertama itu menjelaskan pengertian lingkungan. Apa itu lingkungan? Oke, silakan. Silakan untuk menulis papan lagi. Itu kan pendapatnya kelompok satu. Mungkin kelompok lain ada yang berpendapat lain, silakan tulis. Lingkungan Merupakan tempat tinggal suatu organisme untuk membantu melakukan pertumbuhan. mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan. Kelompok dua, silakan maju untuk tujuan yang kedua, mengidentifikasi komponen pada lingkungan. Ada berapa komponen pada lingkungan? Komponen lingkungan ada berapa? Komponen lingkungan ada berapa? Kelompok 3 silakan ke depan untuk memberikan contoh lingkungan biotik. Contoh lingkungan biotik. Dan kelompok 4 contoh lingkungan abiotik. Yang ada contoh lingkungan biotik.
Silakan duduk. Jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil kerjanya ini dengan menuliskan kesimpulan di papan tulis. Kita lihat dulu kesimpulan pertama dari lingkungan. Menurut kelompok 1, lingkungan merupakan tempat tinggal satu organisme atau untuk membantu melakukan pertumbuhan. Apakah pendapat ini sudah benar atau masih perlu perbaikan? Ya, lingkungan yang kamu buat. Biasanya ada ikan, ya, ikan. Apa saja yang berada di luar ikan? Yang di luar ikan apa? Toples, lalu ada air, pasir, kerikil. Ada tumbuhan. Itulah namanya lingkungan. Berarti lingkungan itu segala sesuatu yang berada di luar dari organisme. Ya, jadi di luarnya organisme itu misalnya ikan. Di luarnya ikan apa saja yang ada, itu namanya lingkungan. Makanya, jadi ini perlu ditambahkan bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar organisme. Ya. Sehingga lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang biotik itu yang mana? Lingkungan apa namanya lingkungan abiotik? Lingkungan hidup. Apa saja yang hidup di luar organisme? Tumbuhan ada. Ya, kalau misalnya di lingkungan yang kamu buat hanya tumbuhan, ikan. Yang tidak hidup berarti abiotik. Apa saja yang tidak hidup di situ? Ada kerikil, ada pasir, ada air, dan ada udara. Ada makanan ikan. Jadi itu. Jadi contohnya itu yang di sini ikan dan apa? Tumbuhan air. Kalau kita memberikan contoh di luar kegiatan kita masih banyak, ya. Yang misalnya yang apa? Yang abiotik. Misalnya ada apa? Misalnya di sekitar sekolah kita apa yang hidup coba? Banyak, ya. Ada pohon mangga, ada pohon jambu, akasia, ada aglonema, ada banyak sekali. Ada kucing, ya, di luar diri kamu. Atau kalau di kelas ini, yang di luar diri kamu apa yang hidup? Ya, di kelas. Ya, ada teman-teman kamu, ya, ada ikan, ada tumbuhan. Ini lingkungan sempit. Tapi kan kalau lingkungan luas itu adalah di sekitar sekolah. Jadi itu contoh dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apakah tujuan kita sudah tersampaikan? Ya, saya ulangi sekarang. Lingkungan apa? Apa lingkungan? Ya, berarti ini ya. Ya, jadi lingkungan adalah merupakan segala sesuatu yang
yang berada di luar organisme. Nah, pokoknya lingkungan itu ada dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu yang bagaimana aja? Lingkungan biotik ini bagaimana? Hidup. Yang hidup misalnya ikan dan abiotik yang bagaimana, Desvita? Abiotik yang bagaimana? Ya? Bagaimana Ujaki? Yang tidak hidup. Contohnya adalah ada tambahannya tadi yaitu udara. Oke. Benar nggak ada udara? Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Ikan bisa bernapas. Bagaimana dia bernapas? Ya, kalau ikan bernapas pakai apa? Bisa. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Sekarang saya ingin menanyakan kepada beberapa orang ya. Hanya lisan saja. Saya tidak melakukan evaluasi secara tertulis karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, Janta. Silakan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Oke, si Ketut. Lingkungan adalah? Oke, sudah masa. Lingkungan apa? Bang, lingkungan apa? Oke, Ladit apa? Lingkungan adalah tempat hidup. Oke. Anak lingkungan apa? Oke. Si Brian, lingkungan apa? Lingkungan. Oke. Ada berapa komponen lingkungan? Sebut. Biotik dan abiotik. Oke. Adin. Contoh komponen biotik. Biotik apa Rival? Air, pasir, kerikil. Gak baca air. Itulah proses pembelajaran kita hari ini. Menurut kamu, ya, menurut kalian itu tadi itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apanya menyenangkan? Apanya menyenangkan? Kegiatannya kah? Saya kah? Atau apa gitu? Jadi nanti direfleksi di. Oke. Coba sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya mau tanya sama kalian, kira-kira tadi pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Yang mana? Membuat lingkungan. Kenapa kok menurut kalian menyenangkan? Nah, bisa pegang-pegang ikan. Ya silakan ya. Salah satunya mungkin itu karena kamu kan sukanya bermain gitu kan, itu salah satu permainan ya. Kemudian bagian yang tidak menyenangkan mana? Tidak ada menyenangkan semua ini. Tepuk tangan dulu. Menyenangkan semua. Berarti pembelajaran berikutnya kita bikin begini supaya senang ya. Oke. Tadi di awal saya sempat bertanya sebelumnya pengetahuan kalian tentang lingkungan apa dan komponen lingkungan kalian sudah jawab. Kira-kira sekarang apakah ada penambahan pengetahuan atau tidak? Ada. Coba si Intan, tambahan pengetahuannya apa? Bisa mengetahui tentang lingkungan. Baru apa lagi pengetahuannya? Apalagi siapa bisa menambah? Apalagi pengetahuannya? Ya? Oh tidak, ya Ica silakan. Ya, itu. Terus?
Sesungguhnya namanya belajar itu bagaimana? Dari tidak tahu menjadi tahu. Apakah kalian sudah belajar hari ini? Sudah. Apakah kalian sudah belajar hari ini? Sudah. Apakah dari tidak tahu menjadi tahu? Ya. Tidak tahunya tadi apa? Tidak tahu tentang pemandangan lingkungan? Ya. Sekarang jadi tahu? Ya. Berarti kalian sudah belajar. Sudah belajar. Sudah belajar. Baik, kalau menurut kamu, ini sebenarnya rahasia, nggak usah kamu sampaikan. Tulis di kertas ya. Hal apa yang saya lakukan yang kamu tidak suka? Tulis di kertas. Yang kamu tidak suka dari apa yang saya lakukan atau apa yang saya sampaikan. Oh, tidak ada. Ya. Kamu suka semua? Ya. Ini jujur nih. Ya. Kasih hadiah dong saya. Terima kasih ya, terima kasih. Saya berharap apa yang kalian sampaikan itu jujur, berada dari dalam hati ya. Demikiankah pelajaran untuk hari ini? Nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi ini, tapi dengan tahapan berikut. Jadi kalian itu ada tugas rumah ini, yaitu menanam ya, tugas rumah ya, menanam kacang hijau. Menanam kacang hijau nanti ada 4 pot ya, 4 potnya. Yang satu potnya diisi tanah, yang kedua diisi tanah tambah pupuk, yang ketiga isi tanah tambah cuka, yang keempat tidak diisi apa-apa, hanya tanah dan kacang hijau ya. Itu kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang kalian buat dari rumah ya. Dikerjakan mulai besok pagi, nanti hari Kamis depan dibawa ke sekolah. Mengerti? Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari pelajaran hari ini ditutup dengan doa. Silakan. Teman-teman sudah belajar, maka kita berdoa bersama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Halo, bagi saya hal yang saya capai untuk perbincangan di kesempatan ini yaitu mengenai perbaikan pembelajaran. Mungkin dari Ibu sebagai observer tadi, kita memberikan masukan-masukan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan tadi, dan membimbing mungkin saya bagian mana yang harus saya perbaiki sehingga dalam proses pembelajaran saya bisa lebih maksimal lagi. Demikian. Baik, terima kasih. Perasaan saya sebenarnya agak kecewa karena dalam proses pembelajaran tadi seharusnya interaksi antara peserta didik dengan guru itu terjalin bagus, tetapi tadi agak terputus karena mungkin beberapa peserta didik itu
kurang siap, sehingga pembelajaran tidak terlalu hidup gitu tadi menurut saya. Oke, jadi tadi ada rasa kecewanya ya Bu, karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya Ibu. Nah, Pelajaran kira-kira kalau menurut saya apakah tadi itu tujuan belum pembelajaran yang 100% Ibu ya, mungkin rencanakan tadi itu kalau saya tercapai? presentasikan bisa 90% lah, tapi belum 100%. Baik-baik, kira-kira apa kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa yang Kalau perlu kelebihannya itu mungkin ditingkatkan kita lagi ini pada sudah kegiatan pembelajaran berikutnya? memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Sudah ada yang memang kinestetis, jadi kalau yang suka bergerak itu saya sudah kelompokkan mereka, saya berikan aktivitas bergerak. Kemudian yang suka hanya visual itu ya saya sudah kelompokkan mereka tanpa mereka ketahui bahwa mereka berada di kelompok itu. Jadi pembelajarannya sudah sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu kelebihannya menurut saya. Bagus sekali Ibu. Kira-kira Ibu, dari yang Ibu sudah paparkan tadi, adakah yang perlu mungkin Di Ibu pembelajaran perbaiki berikutnya pada itu kegiatan saya pembelajaran harus lebih berikutnya? meningkatkan motivasinya mereka aja, motivasi belajarnya mereka itu. Karena motivasi belajar tadi itu agak kurang gitu, sehingga itu yang perlu saya tingkatkan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan Mungkin kalau karena melaksanakan ini bicara motivasi ya, rencana yang Ibu jadi sudah motivasi itu buat bisa tersebut? saja kita laksanakan laksanakan dengan cara sering melatih mereka untuk berbicara begitu. Karena kelemahannya itu kenapa tidak ada respon, bukannya mereka tidak tahu, tetapi mereka itu rasa takut untuk berbicara begitu. Sehingga yang perlu saya latihkan itu ya itu semakin sering saya mengajak mereka untuk berdiskusi, mempresentasikan sesuatu, mengeksplorasi pengetahuan, dan mengelaborasikan dengan teman-temannya. Mungkin itu yang harus sering dilaksanakan untuk mereka itu. Kira-kira Dukungannya harus dari dalam semua guru, pelaksanaannya karena kalau saya dukungan dari bekerja siapa sendiri, saja yang saya Ibu hanya yang perlukan? melaksanakan itu, tetapi guru-guru lain tidak melaksanakan itu, tidak akan ada hasilnya. Jadi menurut saya semua guru mapel harus melaksanakan hal yang saya lakukan supaya hasilnya maksimal. Tapi kalau saya hanya sendiri melaksanakan itu, guru lain tidak, hasilnya mungkin tidak maksimal. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya kita bisa berbincang. Terima kasih sekali lagi, selamat siang. Untuk Ibu Ida, tadi luar biasa bagus pertanyaannya ya. Memberikan pertanyaan pemantik, terus menanyakan kelebihan, juga menanyakan perubahan apa saja yang akan dilakukan oleh Ibu Budi sebagai coach. Hal ini satu rekan sejawat yang membantu Ibu Ida dalam pemenuhan tugas-tugasnya dan juga pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan program guru penggerak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Budi, luar biasa. Jarang sekali guru yang mau untuk mengikuti program ini, apalagi Ibu lebih senior dibanding dengan Ibu Ida, itu sulit sekali mendapatkan orang-orang seperti Ibu, luar biasa. Jawabannya juga tadi ya dengan rasa rasa pengetahuan yang lebih, tetap Ibu merasa bahwa pembelajaran pada hari ini kurang maksimal karena persiapan untuk siswa belum matang. Itu masuk dari bagian untuk mengetahui kelemahan-kelemahan murid. Juga tadi saya termotivasi Ibu bilang kalau boleh secepatnya untuk melakukan perbaikan pembelajaran, ini luar biasa. Jarang sekali orang yang mau lagi untuk diobservasi pada tahap berikutnya. Kemudian ingin meningkatkan motivasi belajar, tapi
tadi katanya sempat rasa kecewa ya karena memang belum mantap dan selanjutnya akan meningkatkan motivasi belajar. Tentu apa yang dilakukan oleh Ibu Ida ini merupakan program supervisi berbasis coaching. Untuk Ibu Ida, setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Budi, selanjutnya instrumen yang disiapkan itu untuk saya ambil pada PI 5 antara lain lembar observasi, lembar pra-observasi, kemudian lembar pasca observasi, lalu lembar pengembangan diri Ibu Budi untuk mengembangkan lagi apa yang sudah diperoleh ke orang lain lagi. Jadi ada satu orang lagi yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu sebagai pelengkap data nanti akan saya ambil pada saat PI 5. PI 5 kita akan laksanakan mulai tanggal 10 bulan ini, minggu depan. Karena tanggal 19 itu kalau tidak salah, kalau tidak bergeser itu akan dilaksanakan lokal 5. Jadi tinggal satu tahap lagi Ibu Ida akan menyelesaikan ini. Nanti lembar-lembar itu setelah saya periksa nanti akan kita scan. Kalau misalnya masih ada yang keliru kita diganti. Intinya dari 5 lembar itu akan kami ambil pada saat PI 5. Gitu ya. Baik, cukup dari saya, mungkin sukses selalu. Salam hormat buat Ibu kepala sekolah. Terima kasih kepada Ibu Budi, Ibu Ida ya. Terima kasih ya sudah membantu program ini. Demikian Ibu Ida.